Hai generasi milenial, kenalin nih kita dari Mudapreneur. Di podcast kali ini kita bakal bahas tentang pentingnya growth hackers bagi startup dan beberapa tokoh inspiratif yang akan kita bahas. Oh iya, sebelumnya kenalin, gue Dia. Di sini ada dua rekan gue, ada Rifkah dan Estu. Kita ini dari kelompok 8 Digital Entrepreneurship kelas Bisnis Digital A. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita dapat referensi dari karya Chanelis yang berjudul Girl Engines, dan satu lagi karya David S. Kaider dengan judul buku The Startup Playbook. Nah, oke. Sebelumnya kalian udah pernah nonton drakor startup belum nih? Drakor startup yang mana tuh? Itu loh, drakor yang booming banget tahun lalu, yang relate sama teknologi belakangan ini. Oh iya, tahu ingat. Nah, podcast kali ini kita ada kaitannya nih sama drakor startup. Kita bakal bahas tentang growth hackers. Kalian ingat gak sih, di drakor startup itu ada Sodauni yang jadi CEO, Namdosan yang jadi CEO, Jong Saha yang jadi desain grafik, serta ada Kim Yong San dan juga Lee Chul San yang jadi tim pemrogramannya alias programmingnya. Dan itu mereka semua adalah growth hackers. Oh, jadi growth hackers itu mencakup programmer, desain grafik, dan juga CEO yang jadi tim marketingnya ya? Ya, betul banget. Jadi sebenarnya growth hackers itu apa sih? Singkatnya gini, kalau lo mau bikin startup tapi baru ada marketingnya aja, itu belum cukup. Kalau udah ada programming dilengkapi dengan desain grafik, itu bisa menciptakan strategi baru dalam startup kita untuk bisa menghasilkan banyak akuisisi customer. Oh iya, gue pernah baca juga nih seputar growth hacking. Ada beberapa strateginya gue ingat, kayak konten marketing itu membuat konten yang menarik untuk memperkenalkan brand atau produk yang dimiliki sama mereka. Terus ada juga produk marketing yang membuat produk agar terlihat lebih menarik lagi. Dan satunya lagi apa ya? Gue lupa. Satunya lagi itu advertising. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan traffic dan juga exposure untuk meningkatkan brand awareness-nya. Nah iya, itu dia. Tapi bukannya ada acquisition, activation, retention, referral, sama revenue juga ya? Itu beda, itu adalah tahapan dalam growth hackingnya. Kayak acquisition, itu ada bagaimana pelanggan menemukan startup kalian. Terus ada activation juga, itu seberapa cepat usaha kalian bisa mendapatkan pelanggan ke aha moment. Nah, aha moment itu bisa disebut juga saat customer menyadari nilai dari suatu produk. Misalnya, kayak lo tiba-tiba memahami suatu masalah atau konsep yang belum bisa dipahami dan bisa dapat problem solving-nya gitu. Sehingga value produk yang kita miliki bisa terlihat oleh customer. Nah, iya bener banget. Terus ada juga retention nih, sebagai acuan seberapa banyak pelanggan yang kalian pertahankan dan mengapa kalian bisa kalah dari yang lain. Ada juga referral. Nah, ini tuh bagaimana cara kalian mengubah pelanggan menjadi pendukung usaha kalian. Kayak misalnya, nanti tuh ada pelanggan yang pakai jasa kalian, yang beli jasa kalian terus di-post di Snapgram. Itu kan secara nggak langsung mereka membantu dalam hal promosi secara gratis untuk startup kalian. Gitu. Betul tuh. Dan tahapan terakhir, ada revenue yang merupakan cara bagaimana kalian bisa meningkatkan pendapatan di startup kalian. Nah, iya itu dia yang gue maksud. Ternyata itu tuh tahapan dalam growth hackernya ya? Iya, bener tuh. Jadi, millennials, udah tahu belum seberapa penting growth hacking untuk startup kalian? Buat yang belum paham, growth hacking ini adalah satu hal yang penting loh buat startup kalian. Soalnya strategi dalam growth hacking ini dapat membantu startup untuk berkembang lebih efektif dan juga efisien. Bukan dari segi jumlah penggunanya aja atau pelanggannya aja, tapi tentang brand dari startup kalian juga bisa lebih kuat dan juga kompetitif. Jadi, udah siap belum nih buat jalanin growth hacking untuk startup kalian nih nantinya?
Udah siap dong. Siap dong. Oh iya nih millennials, sekarang kita bakal lanjut ke buku yang kedua. Buku karya David S. Kaider dengan judulnya The Startup Playbook. Buku ini isinya keren-keren banget loh, dan kita bakal bahas 3 tokoh yang inspiratif. Ada siapa aja tuh yang kita bahas? Jadi yang pertama itu ada Kirill Shenman. Kalian tahu nggak dia siapa? Beliau tuh Direktur Pelaksana RTP Ventures sekaligus founder dari Stanford Technology Group dan juga Plumtree Software Elastra Corporation, bukan sih? Iya, bener banget. Dalam buku Startup Playbook ini, beliau juga ngasih wejangan terhadap strategi apa aja yang ia pegang agar bisa bertahan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Wow, apa aja tuh? Yang pertama, ketahuilah seluruh modal pendapatan kalian. Segera jalankan perusahaan yang kalian buat dan jadikan sesuatu lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Wih, keren banget. Terus ada siapa lagi nih? Siapa ya? Selanjutnya itu ada Jeff Stewart, founder dari Vimeo, Lendo, dan Arjun Carrot. Beliau juga ada nih wejangan untuk kita semua dalam memulai startup. Yang pertama, jangan jalankan dengan satu ide yang bias. Dalam artian tuh kita masih belum yakin nih, ini tuh bisa nggak sih dikembangin atau dibuat jadi startup kita ke depannya. Yang kedua itu, saat memulai perusahaan, ini bukan hanya tentang diri kita sebagai founder atau owner, melainkan semua yang ada di dalamnya itu terlibat, jadi harus diperhatikan juga. Dan yang ketiga, itu ada hindari stagnansi. Wah, keren banget ya Bapak Jeff Stewart ini. Abis ini ada siapa lagi ya? Next ada Jay Walker, pemecah masalah. Jay Walker ini, beliau ialah founder dari Walker Digital Wrestling. Beliau punya beberapa wejangan juga, di antaranya yang pertama, berpikir untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Kalau lo berpikir masalah itu sederhana, pikirin lagi, lo salah. Kalau masalah yang lo kerjain melibatkan orang-orang, turun tangan agar orang-orang campur sama masalah lo, mereka bakal rumit. Ya ngapain juga kan lo bawa-bawa masalah lo ke orang banyak. Yang kedua, kenali kompleksitas. Akar masalah yang lagi lo alami nih. Kenalin dulu akar masalahnya. Kalau lo gak nemu akar masalahnya, di situ masalah lo gak bakal selesai. Yang terakhir, bicaralah dengan orang yang menutup masalah lo, alias yang bisa jaga rahasia. Kalau lo cerita ke orang yang salah, yang ada nanti masalah lo bakal kesebar, gitu. Wih, keren-keren banget ya tokoh-tokohnya. Bisa jadi teladan buat kita yang masih muda juga nih. Betul banget. So, kesimpulan dari podcast ini ialah persiapkan sebaik mungkin tim growth hackers kalian ketika ingin menjalankan startup. Dan juga perhatiin serta terapkan wejangan-wejangan dari tokoh-tokoh keren yang udah kita obrolin tadi nih. Yap, betul banget. Semangat buat kalian yang mau merintis startup kalian. Oke millennials, gak kerasa waktu podcast kita hari ini udah berakhir. Waktunya kita undur diri, dan makasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Dan dari kita, Bye-bye. See you next time. That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post to say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post to say now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Heard them lanes was talking now and we don't pay that no mind. Didn't need to watch and know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to tell them they could blow mine. Lights, camera, action, ayy, shows. Ayy,